Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 9 akan mempresentasikan tugas makalah memahami komunikasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Nur dengan NIM 105712424. Dengan saya atas nama Emma Salim dengan NIM 10572112334 dari kelas M24H. Komunikasi bisnis merupakan fondasi utama dalam operasional dan pengembangan organisasi modern. Di era globalisasi dan transportasi digital, di mana perusahaan beroperasi lintas batas negara dan bergantung pada teknologi seperti email, media sosial, dan platform kolaborasi, misalnya Zoom atau Microsoft Teams. Komunikasi bisnis tidak lagi sekedar pertukaran informasi, melainkan alat strategis untuk membangun hubungan, mendorong inovasi, dan mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya, A. Pengertian dan ruang lingkup komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah fondasi utama bagi organisasi dalam mengatur alur informasi, membangun koordinasi, dan memperkuat hubungan profesional. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, komunikasi bisnis bukan hanya instrumen pertukaran pesan, tetapi juga strategi yang menentukan daya saing perusahaan. Selanjutnya yaitu B. Unsur dan proses komunikasi dalam bisnis. Komunikasi yang efektif tidak dapat terlepas dari pemahaman mengenai unsur-unsur dasar dan tahapan proses komunikasi. Unsur seperti pengirim pesan media, penerima, dan umpan balik berperan penting dalam menciptakan pertukaran informasi yang efisien. Cardone pada tahun 2022 menegaskan bahwa komunikasi bisnis yang baik selalu melewati proses terstruktur agar tujuan organisasi dapat tercapai. C. Fungsi komunikasi bisnis dalam organisasi dan dunia kerja. Komunikasi bisnis berfungsi sebagai tulang punggung aktivitas organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, proses koordinasi, pengambilan keputusan, dan hubungan profesional akan terganggu. Cardone 2022 menekankan bahwa komunikasi adalah salah satu kompetisi inti yang menentukan keberhasilan organisasi modern. Ada beberapa fungsi komunikasi, yaitu yang pertama, fungsi internatif, kedua, fungsi regulatif, ketiga, fungsi persuasif, yang keempat, fungsi integratif, yang kelima, fungsi koordinatif, yang keenam, fungsi otomotif, yang ketujuh, fungsi yang terakhir, fungsi relasional. Selanjutnya bagian D yaitu bentuk komunikasi bisnis, verbal, nonverbal, tertulis, lisan, dan elektronik. Komunikasi bisnis dapat dikategorikan ke dalam berbagai bentuk berdasarkan cara penyampaian pesannya. Bentuk komunikasi ini meliputi verbal, nonverbal, tertulis, lisan, dan elektronik. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah pertukaran pesan menggunakan bahasa lisan maupun tulisan yang jelas. 2. Komunikasi nonverbal. Selain kata-kata, komunikasi juga disampaikan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara. 3. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis seperti memo, laporan, dan email digunakan untuk mendokumentasikan pesan agar dapat diakses kembali. Yang keempat, komunikasi lisan. Komunikasi lisan terjadi dalam percakapan, tatap muka, presentasi, atau rapat. Bentuk ini memungkinkan interaksi langsung, klarifikasi cepat, serta umpan balik spontan. Yang kelima, komunikasi elektronik. Perkembangan teknologi melahirkan komunikasi elektronik seperti email, chat, video conference, dan media sosial perusahaan. Adapun bagian E yaitu hambatan komunikasi bisnis dan cara mengatasinya.
Komunikasi bisnis sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas penyampaian pesan. Hambatan ini muncul karena faktor manusia, teknologi, maupun budaya organisasi. Chardon 2022 menekankan bahwa organisasi modern perlu mengenali dan mengatasi hambatan ini agar tidak mengganggu produktivitas. Adapun bagian F yaitu peran komunikasi bisnis dalam membangun hubungan profesional, koordinasi kerja, dan pengambilan keputusan. Komunikasi bisnis sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas penyampaian pesan. Hambatan ini muncul karena faktor manusia, teknologi, maupun budaya organisasi. Chardon 2022 menekankan bahwa organisasi modern perlu mengenali dan mengatasi hambatan ini agar tidak mengganggu produktivitas. Dan bagian G yaitu studi kasus penerapan komunikasi bisnis dalam lingkungan kerja modern. Lingkungan kerja modern ditandai dengan digitalisasi, globalisasi, dan kebutuhan akan fleksibilitas. Komunikasi bisnis menjadi instrumen utama untuk menjaga produktivitas dan kolaborasi di tengah kompleksitas tersebut. Adapun kesimpulan dari materi makalah kami yaitu komunikasi bisnis merupakan fondasi utama dalam organisasi dan dunia kerja modern. Dari pemahaman definisi, unsur, dan prosesnya hingga penerapan dalam membangun hubungan profesional, koordinasi kerja, serta pengambilan keputusan. Komunikasi terbukti memainkan peran vital dalam keberhasilan organisasi. Berbagai bentuk komunikasi, verbal, nonverbal, tertulis, lisan, dan elektronik, memberikan fleksibilitas dalam penyampaian pesan, meskipun tidak lepas dari hambatan bahasa, budaya, teknologi, maupun psikologis. Studi kasus pada perusahaan modern menunjukkan bahwa komunikasi adaptif, terbuka, dan berbasis teknologi menjadi kunci keberhasilan di era digital.